Sahabat mekanik, kali ini kita mau mencari penyakit kenapa apa yang menjadi penyebab busi pemanas nggak bisa hidup. Jadi strumnya nggak ada ya. Jadi kita kontak on. Ini glownya sudah, ini glownya nyala, tapi di sini nggak nyala. Nah, ini ada masalah ini. Ini nggak nyala ya. Jadi ada masalah. Ini juga sekring nggak nyala. Ini ada strum di sekring. Tapi dia nggak sampai ke sini. Ini setelah saya buka rumah sekring. Di sini ada relay, ya. Ini kita cabut. Setelah ini kita cabut. Nanti ini sekring pemanas. Jadi ada tulisannya glow. Di sini ada tulisannya glow 60 ampere. Ini adalah busi pemanas. Kita copot, kita cek dia jalurnya ke sini atau ke sini ya. Ke sini atau ke sini. Relay yang ini saya copot ya. Yang di sini tadi. Sepertinya relay yang ini ya, yang ini. Kalau salah sih relay yang ini karena dia lebih besar. Jadi caranya ngetes itu pakai avometer. Ini kita kasih di sini. Ini kita tes. Nah, ternyata dia nyambung. Nah, berarti benar ini adalah relay pemanasnya ya. Nah, ini karena ada hubungan induksi, jadi nilainya 100 lebih. Tapi kalau yang langsung ini tanpa induksi, nah 0. Jadi nggak ada hambatan. Jadi benar ini ada relay pemanas. Nanti dari sini kita cek. Nah, dia 0 berarti benar dari dari sekring ke relay terus ke busi pemanas. Nah, sekarang caranya lagi saya mau tes. Ini saya pasang plusnya. Akan saya pasang plusnya. Ini saya pasang. Saya mau ngetes apakah soket ini mengeluarkan strum apa enggak. Ini adalah soket penggerak dari relay yang menuju ke kontak. Jadi cara seperti ini ya. Langsung saya pasang di test pen ini. Nanti ya saya kontak apakah dia hidup. Sekarang saya kontak on. Ini kontak on. Nah, ternyata dia hidup. Cuma karena dia nyala hanya sebentar. 1 2 3 lah. 1 2 3. Nah, cuma 3 detik. Strumnya yang dari kontak ada cuma 3 detik. Harusnya sekitar 10 minimal ya, 10 detik atau 14 detik. Itu adalah nilai normal. Sekarang kita pasang lagi. Nah, setelah saya pasang lagi relaynya, saya tes lagi ya, karena dari penggerak ada setrum, dari sini juga dari sekring ada setrum, dan dari relay juga ke busi pemanas juga bagus, koneksinya bagus. Sekarang caranya saya seperti ini. Ini saya taruh di min, salah satunya di min. Ini saya taruh di plus. Jadi kita lihat posisi kunci kontak on. Saya kunci kontak on ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kalau nggak mati ya. Ini aneh, malah dia nggak mau mati ya. Nggak mau mati. Di situ ada strumnya terus. Ini nyala terus. Kita cek lagi apa jadi masalah. Jadi saya coba seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah plusnya. Ini adalah minnya. Yang ini min, ini plus. Jadi saya coba ini untuk tes pen. Ini plusnya saya coba. Apakah dia error apa enggak seperti tadi. Kontak on, mati. Saat saya lepas starternya, dia otomatis mati ya. Saya mati lagi, kontak on.
terus mati otomatis, starter nyala, starter dilepas mati, berarti nggak ada masalah ya. Harusnya dia setelah mesin hidup harusnya dia mati. Ternyata kalau saya lihat masalah di sini, dia nggak langsung putus. Sekarang kita coba buka relay ini, apakah di dalamnya bagus apa enggak. Ini ada tempat obeng, sini ada bautnya, kita buka. Apakah bisa? Nah ini. Kenapa dia bisa lengket ya? Jadi kalau relay pemanas itu, ini koilnya ya, ini koilnya, ini sedangkan ini adalah arus yang dihubungkan dari sekring ke busi pemanas. Jadi ini connect dengan yang ini, sedangkan yang ini adalah yang di bagian dalam. Jadi ini yang dari busi pemanas, ini yang di sini. Ya. Jadi seperti ini, kalau koilnya dia dikasih arus, dia seperti ini. Jadi fungsinya supaya controller yang di dalam kabin tidak cepat rusak. Jadi ini adalah bukan membesarkan arus, tapi membuat controller itu seperti seklar atau relay atau timer yang menghidupkan busi pemanas gak cepat rusak, karena beban dari arus ini, beban arus dari busi pemanas memang sangat besar. Kita coba tes seperti ini ya, kita tes seperti ini tanpa tutup. Nah kayak gini ya, kita tes, jadi dibungkus plastik biar nggak kena ground. Nah hidupkan, hidup terus ini, nggak mati-mati. Nah dia nggak mau lepas. Tapi kalau kita cabut ini, kita cek penggeraknya, dia normal seperti tadi. Kontak on sekian detik, 3 detik dia mati, di starter dia hidup lagi, setelah starter lepas dia mati. Tapi ini enggak, dia di kontak on nyala terus. Jadi dia ada induksi yang ke sini ya, yang ke plus koilnya ada induksi. Jadi ini kayaknya ini bermasalah, harus diganti. Nah sahabat mekanik, setelah saya mencari penyakitnya, busi pemanas error, ternyata masalah dari modul ini ya, bukan dari relay ini. Saya pikir tadi ada induksi di sini, sehingga di sini kabel plusnya nggak mau lepas ya, arus plusnya nggak mau lepas. Ternyata masalahnya di sini. Jadi setelah saya cari di sini, saya cari. Nah ini adalah kabel besar ya, ini kabel besar yang dari relay. Ini kabel besar yang dari relay, tapi setelah di sini dia kecil. Nah ini mengecil, disambung dengan kabel kecil. Ini besar, sambung kabel kecil, dia ke modul. Ini dia ke modul, ke sini. Ini modulnya. Jadi saya penasaran kenapa kok dari relay kabel besar masuk ke sini nggak ada yang kabel besar, dia langsung kabel kecil disambung di sini. Udah ketemu nih. Jadi skemanya seperti ini dia ya. Jadi dari kita dari ini aja ya, relay. Jadi dari relay ini kalau di kontak on ya, di sini dari kontak on, switch on atau kontak on ya, dia modul ini memberi perintah ke relay. Ada kabel min, ada kabel plus, jadi arus plus dan min. Nah di sini relaynya hidup. Di sini ada
setrum plus dari aki. Di sini ada fuse-nya 60 ampere. Ya, 60 ampere. Nah, saat relay ini hidup, relay menghubungkan arus plus ke busi pemanas. Jadi dia nggak langsung begini arusnya, dia nggak langsung ke sini ya. Dia nggak langsung ke busi pemanas, tapi dia belok dulu. Kabelnya belok dulu masuk ke dalam kabin. Nah, di sini dia baru menjadi satu. Jadi di sini ada sambungannya. Terus setelah itu keluar lagi ke busi pemanas. Jadi tadi saya sempat bingung nyarinya arusnya kemana, jalur kabelnya kemana. Ternyata dari sini lagi dia ke dalam kabin, dia masuknya ke modul ini. Jadi di sini kabel besar, ya kabel besar, tiba-tiba kecil masuk dalam modul. Nah ini dia, yang ini. Nah jadi yang masalah adalah modulnya bermasalah. Karena apa? Karena saat dikontak on, mesin hidup. Jadi di sini ada arus. Nah, plus yang dari modul ini nggak mau putus. Plus dari modul ini nggak mau putus. Karena di sini ada plus, di sini nggak putus. Tapi kalau plusnya ini saya lepas, yang dari relay ini saya lepas, saya putus, dia langsung hilang. Arus di sini hilang. Jadi ini modulnya error. Nah, ada alternatif lain. Kalau misalnya tidak mau mengganti modul, akan saya buatkan otomatis sendiri. Jadi dari sini nanti akan saya putus, nggak langsung ke relay, tapi di sini nanti ada modul otomatis untuk memutus relay ini. Jadi setelah sekian detik, 14 detik, kurang lebih 14 detik sampai 16 detik, ya, saat di kontak on, timer di sini nanti akan putus, sehingga relay yang di sini mati. Akhirnya arus yang di sini juga lepas, di sini juga lepas, jadi tidak sampai error. Karena kalau nanti busi pemanasnya dia nyala terus, mesin hidup, dia nggak mati, busi pemanas ini akan cepat rusak, ya. Jadi sekarang saya mau merapikan kabel ini lagi. Jadi saya sudah ketemu jalurnya, agak sulit tadi. Nah, ini saya rapiin lagi, saya kembalikan semua, saya pasang lagi, nanti saya buatkan di sini otomatis pemanas. Bisa juga kabel min ini saya putus, ini saya ambilkan ke switch oli. Yang paling mudah lagi ke switch oli. Tetapi kalau kunci kontaknya on terus, dia tidak mati karena di sini masih ada min. Nanti setelah mesin hidup dia baru putus, karena switch oli kalau mesin hidup kan mati indikatornya. Nah seperti itu. Jadi ada jaraknya juga kalau saya ngambil di switch oli, karena kalau dikontak on terus tiba-tiba mesin nggak dihidupin, akhirnya setrum yang di sini masih mengalir, jadi ke busi pemanas masih nyala terus tanpa ada otomatis. Jadi lebih baik mungkin saya bypass di sini untuk buatkan di sini nanti di tengah-tengah ini antara modul dan relay ada otomatis, ya. Habis ini akan saya buatkan. Nah ini dia otomatisnya yang saya buatkan seperti ini, ya. Ini sekitar 14-16 detik dia baru putus. Jadi di sini ada transistornya, ada kapasitornya, ada resistor juga. Ini ada relay kaki 5. Jadi seperti ini yang saya buat, dan ini juga awet. Jadi ini bisa dipakai di mobil manapun, untuk diesel, ya, untuk busi pemanas seperti ini. Nah akhirnya saya buatkan timer, ya, timer glow seperti ini. Ini udah saya pasang. Jadi sebelum soket ini, strum dari timer glow asli yang di kabin, sebelum masuk ke relay, jadi saya buatin dulu timer di sini. Jadi di tengah-tengahnya ada timer.
Nah, ini timer inilah yang bekerja nantinya untuk memutus arus yang menghidupkan relay. Jadi tidak sampai busi pemanas nyala terus. Jadi cukup maksimal 16 detik busi pemanas sudah mati dengan timer ini. Jadi timer yang di dalam kabin yang asli bawaan mobil mungkin ada sesuatu yang error, entah timernya atau mungkin sistem yang lain. Jadi bukan cuma hanya karena timer yang di dalam yang rusak, tapi bisa jadi ada faktor yang lain. Jadi akhirnya dia sedikit error membaca sistem. Jadi busi pemanas nggak bisa mati. Paling nggak ini adalah pengaman ya sebuat, daripada kita kelamaan nanti kerjanya nggak selesai. Jadi cukup buatin ini ya. Ini adalah timernya tambahan supaya busi pemanas nggak nyala terus. Yang penting sistemnya bekerja dengan normal sesuai dengan aturannya. Sekarang kita rapikan ya, kita coba. Nah, sekarang aki udah dipasang. Ini timernya di sini ya, timer tambahan. Sekarang kita tes. Ini plusnya busi pemanas, ini dimin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi 17 detik mati starter. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi mau nggak mau seperti tadi caranya. Oke, terima kasih sobat mekanik.